Kamera yang mana? Balik lagi di Ainis Pagi Super Sunday. Ini dia Ini dia salah satu bintang tamunya ya. Betul. Sudah ada, kita sapa dulu ya. Ni hao ma Ci Indri.很好. Kasih dong, kasih dong Udah mic-nya. pakai. Oh udah pakai, oh iya benar-benar. Nanti ya kita akan ngobrol sama Cindri, kita akan berikan informasi dulu. Nah, Pasti. masih dengan terkait dengan perayaan Imlek yang kemarin berlangsung, ternyata banyak sekali kemeriahan yang terjadi di Jakarta di Petak 9. Betul. Terus Ini- ada lagi di Kabupaten Belo. Betul, di Atambua ya, di Atambua. Atambua. Tapi kalau misalnya di Atambua ini mereka belum sempat menggelarkan doa bersama. Informasinya seperti apa pemirsa? Kita lihat yang berikut ini ya. Semarak perayaan Imlek di Kelenteng Petak 9 Glodok Pecinan, Jakarta Barat begitu terasa. Dengan khusyuk, warga Tionghoa membakar dupa dan berdoa meminta harapan terbaik di tahun ayam api ini. Kelenteng Petak 9 memang selalu menjadi tujuan perayaan Imlek dari berbagai penjuru daerah dan pelosok kota dari tahun ke tahun, karena menjadi salah satu situs sejarah yang telah berdiri sejak 3 abad lampau. Walau sempat turun hujan, warga Tionghoa malah meyakini hujan ini sebagai simbol berkah di awal tahun baru. Sementara itu, ratusan umat etnis Tionghoa dari berbagai daerah di wilayah perbatasan Kabupaten Belu menggelar misa syukur Hari Raya Imlek di Gereja Katedral Atambua, Kabupaten Belu. Doa bersama dilaksanakan di Gereja Katedral Atambua dengan tema perayaan perdamaian di antara umat beragama. Perayaan syukur Imlek ini baru pertama kali digelar dan ini sengaja dilakukan. Selain mengucap syukur, perayaan ini juga sebagai wujud kebersamaan dalam hidup sehari-hari di tengah masyarakat. Warga Tionghoa berdatangan ke Vihara Siu San Keng di Jalan Yosudarso, Medan, Sumatera Utara. Warga Tionghoa yang datang ke Vihara Siu San Keng melaksanakan ritual merayakan Tahun Ayam Api. Selesai melaksanakan ritual sembahyang Imlek, warga kemudian melakukan ritual pelepasan burung. Kemarin di Jakarta dan sejumlah kota lainnya. Betul sekali, yang namanya Imlek itu memang identik dengan itu dia ya, menggelar doa bersama, Betul. membakar dupa, kemudian juga Bagi-bagi angpau. bagi-bagi angpau. Betul. Sama dengan sekali. informasi yang satu ini ya, Nak ya. Ini bukan bagi-bagi angpau sih. Apa, Nak? Di Semarang ini ternyata ada razia Reza oleh Bahaya dong kalau razia. Enggak, Satlantas Polres Semarang yang melakukan razia. Tetapi pada saat razia ternyata diberikan yang namanya kue keranjang. Itu kue favorit saya Itu juga, pasti Nak. udah deg-degan banget begitu dikasih langsung darahnya lega. Gak taunya dikasih kue keranjang. Iya, dikasih kue keranjang, betul sekali. Dan juga selain itu pemirsa di Kendari, Sulawesi Tenggara saling berdesakan saat mengantri dalam pembagian angpau. Itu dia. Informasinya seperti apa? Kita lihat yang ini ya. Puluhan pengendara roda 2 yang melintasi salah satu jalan di kota Semarang ini tak mampu berkutik saat para petugas Satlantas melakukan razia. Para petugas langsung memeriksa surat berkendara. Bagi pengendara yang mematuhi aturan berlalu lintas, mereka langsung mendapatkan bingkisan kue keranjang serta angpau yang berisi cara aman berkendara. Warga Kota Lama Kendari, Sulawesi Tenggara ini saling berebut saat akan masuk ke sebuah toko milik warga Tionghoa. Warga pun saling berdesakan hingga sejumlah anak terjatuh. Kedatangan ratusan warga ini untuk berburu angpau di hari Imlek yang sudah setiap tahun dilakukan oleh pemilik toko. Karena takut kehabisan, warga rela menunggu sejak pagi demi mendapatkan uang sebesar Rp30.000. Pemilik toko mengaku pembagian angpau ini sudah menjadi tradisi bukan hanya untuk karyawannya, tapi juga untuk warga sekitar. Itu dia tadi bagi-bagi kue keranjang, bagi-bagi angpau tuh, Nak. Iya, Yang betul. paling ditunggu ketika Imlek datang. Bener nggak? Bagi-bagi angpau, iya Bener benar kan? banget ya. Kita tadi udah lihat dari dalam negeri, pemirsa, kita pergi yang jauh sekarang ke Tiongkoknya sendiri ya. Di Oke. Tiongkok ini Reza pastinya selain berdoa itu udah pasti warga juga menikmati sejumlah hiburan seperti pertunjukan barongsai. Wah. Itu dia. Selain di Tiongkok juga ada di New York yang Oke. katanya kemeriahan Imlek ini diwarnai dengan pesta kembang api pemirsa, dan juga di Brazil sama. Nah mereka ini juga ada
yang namanya aksi bela diri. Jadi Pengen pertunjukannya lihat kemeriahannya macam-macam. seperti apa? Kita lihat yang ini ya. Warga di Beijing merayakan tahun baru ayam api di kuil yang terletak di pusat kota sambil berdoa. Mereka juga dapat menikmati sejumlah hiburan seperti pertunjukan barongsai sambil menikmati kudapan. Atraksi barongsai menarik perhatian warga Beijing untuk mengabadikannya di kamera ponsel. Ribuan lampion yang terpasang di sepanjang jalan kuil semakin memperindah suasana perayaan Imlek di kota Beijing. Sejumlah warga terlihat mengenakan masker akibat polusi udara di Tiongkok selama beberapa tahun terakhir. Mereka berharap agar pemerintah dapat mengatasi limbah udara secepatnya. Perayaan Imlek juga berlangsung di negara adidaya Amerika Serikat. Dewan Kota New York mengubah bagian atas gedung Empire State Building menjadi warna merah. Warna merah melambangkan kekuatan tahun ayam api yang diselenggarakan pada Imlek kali ini. Pertunjukan kembang api melengkapi perayaan Imlek di kota New York. Pertunjukan barongsai dan penyelenggaraan musik menjadi agenda utama perayaan Imlek di Rio de Janeiro, Brazil. Ribuan orang Tionghoa beserta warga setempat memadati kota tertua di negeri Samba. Sambil diiringi penari latar, aksi barongsai memukau ribuan orang yang berada di lokasi. Berbagai jenis dan aneka warna barongsai juga menghipnotis para wisatawan asing. Pertunjukan ilmu bela diri khas negeri tirai bambu melengkapi perayaan tahun ayam api. Meriah banget nak di Tiongkok, di Brazil, di Amerika Serikat. Betul, Ya. itu dia tadi. Kalau misalnya dilihat-lihat Reza, tahun ini kemarin Imlek berarti jatuhnya 28 Januari ya 2017 ya. Dan tahun ini memang tak menjadi tahun ayam api. Betul nah, tahun Show ayam api. betul. Kalau kemarin monyet api, sekarang ayam api. Ayam api. Ada artinya loh. Ada artinya. Kepercayaan Tionghoa bilang kalau misalnya tahun ayam api ini adalah tahunnya untuk bekerja keras. Betul, kayak kita Betul. bekerja keras ya. Di kota tua Ya dengan ampun. pemandangan belakang Museum curhat, Fathahillah yang tentunya meriah, ya kan? Benar. Tapi kira-kira makna-makna Kalau kata Reza ya, kalau misalnya tahun ini nggak kerja keras, nggak seperti ayam gitu yang berkokok di pagi hari, nanti rezekinya dipatok ayam. Setuju. Bagaimana makna selengkapnya? Kita lihat informasi berikut ini. Iya, ini dia. Perayaan Imlek merupakan perayaan penting bagi umat Tionghoa. Tahun baru Imlek kali ini jatuh pada 28 Januari 2017. Dalam kalender Cina, perayaan Imlek memasuki tahun 2568 dan ditandai dengan sio ayam api. Setiap sio memiliki karakteristik berbeda. Semua dipengaruhi unsur atau elemen. Ada 5 jenis elemen yaitu kayu, tanah, emas, air, dan api. Tahun ini adalah tahun ayam api yang terakhir jatuh pada tahun 1957. Di tahun sio ayam api dipercaya jika setiap orang harus bekerja keras dan bersabar untuk mencapai tujuan hidup. Umumnya saat pergantian tahun baru Imlek, warga Tionghoa merayakannya dengan membunyikan lonceng, menyalakan petasan atau kembang api, dan menonton barongsai. Dalam tradisi perayaan Imlek, perayaan yang paling diutamakan adalah berkumpul bersama keluarga. Tidak ketinggalan juga ada makanan yang menjadi tradisi seperti kue keranjang dan jeruk Imlek. Tahun ayam api. Betul, tuh, Nak. Kayak gitu kalau tahun ayam api tuh harus bangunnya lebih pagi, kerja keras. Setuju, karena saya Gitu. percaya dengan bangun pagi mendatangkan rezeki. Iya. Makanya pemirsa di rumah yang ada di sekitaran Jakarta Barat, bangun pagi, datang ke kota tua. Nah ya, karena tempatnya bersih banget. Ini tempatnya bersih banget loh, bisa Betul. kelihatan gitu ya Sejuk pemirsa ya. udaranya. Nah ini kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya pemirsa biasa ke Eropa gitu ya, di sini juga nggak kalah serunya. Burung merpati di sini ya. Ada burung-burung, Betul. ada anak-anak lagi main-main, ada sepeda-sepeda. Aduh, pokoknya aku berasa lagi di luar negeri kalau di sini. Tapi ini ada di Bersih kota tua banget. Jakarta Barat. Oh iya, nggak usah jauh-jauh ya. Betul. Kita cukup ke sini aja ya pemirsa ya. Dan kalau misalnya untuk Anda yang berada di area seputaran sini, bisa mampir ke sini, bisa merasakan bagaimana enaknya kita ada di pagi hari ini. Betul sekali. Iya. Dan enaknya di pagi hari paling enak ngobrol-ngobrol. Tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrolnya usai jeda berikut. Betul. Tetaplah bersama kami di Anyus Pagi Super Sunday.